Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dan kita sama-sama berkata bahwa kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat segalanya yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Dan kami mau bawa setiap hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri kita akan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
buat pengorbananmu, buat kebaikanmu Tuhan Yesus. Kami hanya mau tinggikan Engkau, kami hanya mau agungkan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, tiada yang sepertimu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Haleluya. Glory Tuhan, Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom. Baiklah Bapak Ibu Saudara, setelah kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur limpah banyak terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Karena merasalah kami hidup kami sampai saat ini, kalau bukan karena perlindungan Tuhan, kalau bukan karena berkat Tuhan, hidup kami sampai hari ini mungkin diterpa oleh berbagai-bagai pergumulan hidup yang tidak bisa keluar dari masalah itu. Tetapi Tuhan, walaupun saat ini kami mengalami pergumulan hidup, tetapi yang kami tahu pergumulan hidup itu tidak akan membawa kami lebih dalam lagi untuk senantiasa bersedih hati dan tidak punya sukacita di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti selalu ada pembelaan yang daripadamu. Oleh karena itu tetap kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus di dalam hidup kami. Dan pada kesempatan saat ini juga Tuhan, kami akan diperdengarkan dengan firman Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati setiap badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami tahu Bapa di sorga, firman-Mu akan memberikan kami jalan keluar. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia berkata-kata bukan kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah bagi kami semua saat ini Bapa, kami sudah siap bahkan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7.
dengan perikop, Hizkia sakit dan disembuhkan. Firman Tuhan berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang dengan judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Dan pada kesempatan ini saya akan beri judul khotbah saya, doa yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara doa, semua orang yang masuk gereja, semua orang yang tahu datang beribadah, semua orang yang bahkan di bawah kolong langit ini bisa dikatakan bahwa semua tahu berdoa. Walaupun dengan kata-kata yang sangat sederhana, kita semua bisa berdoa. Tetapi yang dimaksud di dalam firman Tuhan di sini adalah bagaimana Hizkia yang doanya hanya begitu singkat, dia menaikkan doanya kepada Tuhan ketika dia sakit, dan firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya bin Amos dan berkata, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa dengan singkat. Dia sampaikan doanya kepada Tuhan. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Setelah dia menyampaikan doa demikian yang begitu singkat, tidak lama kemudian Tuhan berfirman kepada Yesaya bahwa telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Artinya jawaban doanya begitu sangat cepat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan perhatikan doa yang dinaikkan oleh Hizkia yang sudah kita baca tadi, di mana dia mengungkapkan doa bahwa dia ingatlah dia telah melakukan hal dengan setia. Jadi yang pertama adalah setia, yang kedua dia hidup dengan tulus hati, dan yang ketiga dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membahas ketiga hal ini, saya ingin mengungkapkan sesuatu yang terdapat di dalam firman Tuhan yang yaitu Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Firman Tuhan mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dasar kebenaran ini, dasar kebenaran firman Tuhan
yang baru saya bacakan ini terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B adalah yang menjadi judul khotbah saya pada kesempatan ini, yaitu doa yang berkuasa. Berarti kita sudah bisa dapat bahwa doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan oleh orang benar. Jadi bukan doanya yang benar. Perhatikan di sini Bapak Ibu, bukan doanya yang benar, tetapi doa yang dinaikkan oleh orang benar. Firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Awal saya katakan bahwa semua kita yang ada di gereja, ada di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah, ada di tempat ibadah manapun, pasti kita semua akan tahu berdoa. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, apakah hidup kita benar di mata Tuhan atau tidak? Ini yang akan menjadi permasalahan kita. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tidak sedikit orang berdoa hari-hari ini. Karena di hari-hari ini dunia dilanda dengan ketakutan. Dunia dilanda dengan kecemasan, di mana di seluruh dunia hari-hari ini sangat ditakutkan oleh dunia adalah bagaimana ketika manusia itu terinfeksi oleh virus corona yang sangat ditakutkan hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Ketika dunia ini dilanda oleh virus yang menakutkan ini, ada banyak orang yang menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang, saya dan saudara mungkin di jalan kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya, doa kita didengar oleh Tuhan. Apakah kita adalah orang yang benar menurut pemandangan mata Tuhan dan bukan menurut pemandangan mata manusia? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara ada contoh di dalam Alkitab. Abraham bersyafaat untuk Sodom waktu itu Bapak Ibu Saudara. Abraham bersyafaat untuk Sodom, dia katakan kalau ada 50 orang benar di kota ini, apakah engkau akan binasakan kota ini bersama-sama dengan orang fasik itu? Sampai 10. Kalau ada 10 orang benar Tuhan, apakah engkau akan membinasakan orang benar itu bersama-sama dengan orang fasik yang ada di kota Sodom waktu itu? Jadi yang paling penting yang harus kita perhatikan di sini adalah Bapak Ibu Saudara perhatikan, adalah apakah kita hidup benar di mata Tuhan supaya doa-doa kita tidak terhalang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan 3 langkah yang sudah dilakukan oleh Hizkia ketika dia sebelum dia sakit, dia melakukan ketiga langkah ini. Dan ketika dia sakit, ini yang menjadi modalnya. Dan dia sodorkan di hadapan Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Yang pertama kita akan belajar setia itu apa. Saya cari di kamus Bapak Ibu, setia sama artinya dengan berpegang teguh pada janji, atau tetap, atau juga teguh hati. Jadi orang yang setia, yang misalkan satu contoh, kalau dia setia kepada seorang istrinya yang sudah dia nikahi dan sudah mengikatkan perjanjian nikah dengan istrinya, tidak ada yang dapat menceraikan kita kecuali maut yang bisa memisahkan kita. Dia akan pegang teguh-teguh janji itu. Yang walaupun sudah ada tawaran yang ada di depannya, melebihi istrinya yang ada di rumah mungkin, istrinya mungkin wanita yang dia lihat yang mungkin menggodanya itu lebih cantik, lebih luar biasa, lebih hebat daripada istrinya yang ada di rumah. Tetapi karena dia setia, karena dia tetap, karena dia teguh hati, karena dia berpegang teguh pada janjinya, dia tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Jadi ini salah satu contoh setia. Ya,
Dia setia kepada istrinya, dia setia kepada suaminya, dan tentu kalau dia setia kepada istri atau dia setia kepada suami, pasti dia setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita baca di dalam Alkitab, kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang nanti kalau kita baca di rumah, Daniel pasal 3, ya di sana menceritakan bagaimana seorang raja Nebukadnezar ketika dia membangun satu patung yang luar biasa, patung dari emas yang luar biasa, dan pada saat dia akan mentabiskan patung itu, semua yang ada pada waktu itu dia suruh sujud untuk menyembah patung itu. Tetapi hanya ada 3 orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan hal itu karena mereka setia kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan kami dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh bagi saya dan saudara untuk tetap hidup setia di dalam Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini datang ke gereja, ya, datang beribadah membawa Alkitab, tetapi kehidupan kesehariannya tidak menunjukkan bahwa mereka setia kepada Tuhan. Mereka datang ke gereja hari Minggu atau hari-hari yang lain yang sudah ditetapkan di gereja mereka masing-masing. Tetapi ada hari-hari tertentu ketika mereka sakit, mereka datang ke dukun. Atau ketika mereka ditawarkan dengan minuman yang keras, mereka minum. Itu adalah gambaran seorang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak kepada kita semua yang sempat mendengarkan suara firman Tuhan hari ini. Mari kita mau setia kepada Tuhan karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah jahat. Jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan supaya pergumulan kita, doa kita didengar oleh Tuhan adalah mari kita mau setia kepada Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini adalah tulus hati. Ya, saya cari di mana ya di kamus. Tulus hati itu apa sih? Yang pertama, tulus hati itu sungguh, ya, sungguh. Yang kedua bisa juga dikatakan bersih hati. Yang ketiga, keluar dari hati yang suci. Yang keempat, tidak pura-pura. Dan yang kelima, tulus hati itu sama dengan ikhlas. Kalau orang berbicara ikhlas, Bapak Ibu, berarti misalkan satu contoh, orang memberikan sesuatu, membantu orang misalkan. Ada orang yang membantu orang. Kalau itu bantuannya itu ikhlas, pasti dia tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang dia bantu. Ya, itu kalau ikhlas Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau dia membantu seseorang dan dia mengharapkan ada sesuatu juga yang akan dia lakukan, orang itu lakukan untuk dirinya, ini tidak ikhlas Bapak Ibu. Ini masuk kategori yang tidak ikhlas. Ini juga masuk kategori yang tidak bersih hati. Jadi apa yang kita beri kepada orang lain, seperti kita lakukan untuk Tuhan. Dan jangan mengharapkan balasan atau imbalan dari orang itu. Supaya Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam kategori yang kedua ini. Yaitu pemberian kita, memberi dengan tulus hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih lagi firman Tuhan yang akan kita baca, dia lebih jelas lagi. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mengapa tidak kebaikan mulut? Atau mengapa tidak kebaikan mata? Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tidak ada satu
manusia pun yang bisa tahu hati seseorang. Kalau orang itu memberi, tidak ada yang bisa tahu bahwa manusia itu dia memberi karena dia punya tujuan tertentu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di sini sangat jelas mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini yang dimaksud di dalam firman Tuhan, hidup dengan tulus hati. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu misalkan kita yang melayani Tuhan, kita yang berkhotbah, kita yang berdoa, mari kita lakukan semuanya itu dengan tulus hati. Karena awal saya katakan tidak sedikit manusia di dunia ini yang berdoa karena tekanan-tekanan yang terjadi hari-hari ini. COVID-19 menekan setiap manusia untuk berdoa dan berjaga-jaga. Melakukan semua apa yang disampaikan, diberikan petunjuk oleh pemerintah bahkan para medis yang ada. Melakukan semuanya itu sambil berdoa, bahkan ada yang berpuasa. Karena supaya Bapak Ibu Saudara, wabah ini cepat berlalu dari dunia ini dan dari setiap negara, dari setiap daerah, dari setiap kota yang kita tinggal, supaya kembali kita hidup aman. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara, doa yang kita naikkan tulus di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan kalau boleh, misalkan contoh doa yang saya akan ungkapkan, kalau boleh Tuhan, wabah ini cepat berlalu supaya kami lebih lagi untuk mencintai Tuhan. Ini salah satu contoh doa misalkan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Apakah setelah selesai kita, setelah Tuhan menyelesaikan semuanya, apakah kita betul-betul mencintai Tuhan dengan hati yang tulus? Karena yang namanya manusia itu Bapak Ibu Saudara tidak boleh langsung dipercaya. Karena segala kecenderungan hati manusia itu adalah jahat semata-mata. Mungkin saat ini karena tekanan yang begitu berat, ya. Karena dampak dari virus ini Bapak Ibu, ada banyak yang sudah tidak lagi bekerja. Penghasilan menurun dan lain sebagainya, sehingga mendorong orang untuk berdoa dan meminta kepada Tuhannya. Ya. Tetapi apakah setelah selesai doa kita dijawab oleh Tuhan, apakah kita akan setia di hadapan Tuhan? Ataukah kita akan berbalik lagi pada sifat yang lama? Yang dulu kalau kita datang ke gereja, ya kelihatannya baik, tetapi setelah pulang kita yang masih minum minuman keras, kita tetap minum minuman keras. Kita tetap mabuk. Orang yang judi tetap judi. Orang yang punya wanita simpanan, dia tetap punya wanita simpanan dan tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan dari Tuhan mengizinkan virus ini mewabah di dunia ini adalah supaya kita menyadari bahwa ada Tuhan Sang Pencipta kita. Ada Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Dan hidup yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita, mari kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sehati di dalam Tuhan. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mau merubah hidup kita. Kalau kita dulu Bapak Ibu Saudara tidak berdoa, mari kita mau giatkan doa kita. Kalau dulu kita mungkin rajin berdoa, tetapi mulut kita tidak bisa kendalikan, mari kita mau kendalikan mulut kita. Mungkin kita masih menyimpan kesalahan orang lain, mari kita mau rubah. Kita mau bersihkan hati kita dengan firman Tuhan saat ini. Karena tanpa firman Tuhan kita akan tersesat Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita berdoa dengan tidak berkeputusan, tetapi kalau kita tidak hidup benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Hizkia, maka doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala kesalahan-kesalahan kita. Sehingga doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang sempat mendengarkan
khotbah suara kebenaran ini. Mari kita mau merubah sikap kita. Mari kita mau merubah tingkah laku kita. Mungkin kita datang ke gerejanya sekedar kita store muka agar gembala lihat, pendeta lihat, kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Mari kita robah itu, kita mau melekatkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita digolongkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati dan bukan dengan bibir saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang akan mendorong kita, memotivasi kita supaya apa yang kita alami, yang kita hadapi hari ini akan senantiasa mendorong kita untuk merubah semua sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kita masuk dalam kategori yang kedua ini, yaitu kita hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masuk kategori yang ketiga. Apa yang didoakan oleh Hizkia, yaitu aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Di matamu maksudnya di sini adalah di mata Tuhan. Jadi Hizkia katakan, ingatlah kiranya Tuhan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu, bukan di mata manusia. Ada banyak orang beribadah seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kelihatannya beribadah, kelihatannya baik, kelihatannya hebat, kelihatannya suci, kelihatannya kudus. Tetapi firman Tuhan katakan, Yeremia pasal 12. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yeremia pasal 12. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dengan judul Keluhan Yeremia dan Jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang fasik bukan orang-orang yang tidak memanggil nama Tuhan. Orang-orang fasik bukan orang yang tidak tahu beribadah kepada Tuhan. Di sini dikatakan Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi sangat kelihatan Bapak Ibu Saudara, kalau mau diperhatikan tidak bisa kelihatan dengan mata jasmani kita. Mana orang fasik dan mana orang benar. Kelihatannya mereka berhasil dalam hidup mereka. Mereka sukses di dalam kehidupan finansial mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, ketika mereka sukses dengan usaha mereka, ketika mereka sukses dengan ekonomi mereka, mereka tidak akan mempergunakan kekayaan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ini tanda yang harus kita perhatikan ketika melihat orang-orang tertentu yang rajin beribadah, yang mungkin mereka seorang hamba Tuhan. Bisa dikatakan demikian. Karena di sini dikatakan Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Ini sangat luar biasa. Selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tekun di dalam Tuhan. Mari kita melakukan, baik itu pelayanan, apapun juga itu. Mari kita melakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka lengkaplah firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Doa daripada Hizkia, di mana ketika dia sakit, padahal Tuhan sudah berfirman kepada Yesaya,
berikanlah pesan-pesanmu kepada keluargamu karena engkau akan mati ya. Tetapi ketika dia mengetahui hal ini, dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa, dia sodorkan apa yang pernah dia lakukan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu, bukan apa yang baik di mata manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan tekanan yang kita alami saat ini, mari kita mau setia di hadapan Tuhan. Mari kita mau hidup tulus hati di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau melakukan setiap pekerjaan yang diembankan bagi kita. Baik itu pekerjaan sekuler maupun itu pekerjaan pelayanan. Kita mau melakukan itu dengan tulus hati dan kita mau melakukan semuanya itu dengan mata yang hanya tertuju kepada Tuhan. Karena bukan manusia yang menilainya, tetapi Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi, yang melihat apa yang kita lakukan hari ini dan sepanjang hidup yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Amin, firman Tuhan. Saya mengundang singers dan kita akan, sebelum kita berdoa, kita akan sama-sama menyembah Tuhan dengan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sama-sama katakan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Lagi peganglah tangan Roh Kudus. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ini menjadi doa kita di hadapan-Mu Tuhan. Maka kita dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sama-sama katakan dengan tulus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah,
sangat bersyukur kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mau mengajarkan kami untuk hidup setia, untuk hidup tulus hati dan melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini akan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Sola Gracia yang ada di Batu Putih maupun Manembo-Nembo. Diberkatilah pemerintah bangsa dan negara kami. Diberkatilah para medis yang menangani Tuhan penyakit COVID-19 ini. Dan diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.